Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Laudi Muhammad Ilham Ramadan dengan stambuk A1 D1 18 019. Video ini merupakan tugas praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampuh oleh Bapak Mustamin Balum BSPD MSI. Langsung saja kita mulai videonya. Sistem saraf otonom memegang peranan yang amat penting. Selain meregulasi organ sebelah dalam, sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti organ jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernapasan, paras glukosa, metabolisme, miktorisi, refleks pupil mata dan akomodasi, sekresi kelenjar-kelenjar, termoregulasi, dan masih banyak lagi yang dapat disebutkan. Saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Preganglion saraf sistem simpatik pendek dan berasal dari gray matter, tulang belakang, dan meninggalkannya melalui ventral. Sedangkan preganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral. Kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam, saraf 3, saraf 7, saraf 9, dan saraf 10. Yang pertama, mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Yang kedua yaitu kelenjar submandibular dan sublingular. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 7 dan saraf kranial 9 dan bekerja dalam stimulasi cairan ludah, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan tubuh. Yang ketiga yaitu paru-paru. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi, sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Yang keempat yaitu kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatik berada pada paravertebral bekerja untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Yang kelima yaitu jantung. Pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Yang keenam yaitu hati. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Yang ketujuh yaitu lambung. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu memacu
kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Yang kedelapan yaitu usus kecil dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Yang kesembilan yaitu ginjal. Pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroenephrine. Yang ke-10 yaitu kandung kemih. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, bekerja dalam relaksasi kantung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam kontraksi kantong kemih. Yang terakhir yaitu genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik, pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem saraf involunter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya milik kita pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.